semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan cara membuat layout di HTML dan CSS. Ini adalah contoh layout yang akan kita buat hari ini. Di sini ada jumbotron, header atau menu navigasi, sidebar, konten inti, sidebar lagi, dan footer. Membuat layout dengan tabel. Sebelum teknik modern digunakan, layout halaman sering dibuat menggunakan tag table. Cara ini menyusun elemen halaman ke dalam baris dan kolom seperti membuat tabel data. Kelebihannya mudah dipahami pemula, hasil terlihat rapi. Namun kekurangannya tidak fleksibel, tidak sesuai dengan praktik modern dan responsive design. Saya sendiri tidak suka membuat layout dengan tabel karena menurut saya lebih mudah untuk langsung. Contohnya di sini kita bisa lihat dari contoh layout di sini. Jika kita menggunakan tabel, kita berarti membuat tabel dengan 4 baris dan 3 kolom. Di baris pertama menggunakan span 3, baris kedua juga, dan baris keempat. Mungkin kita langsung praktekkan saja di HTML-nya ya. Kita di sini akan membuat file baru. Kita di sini akan memberi nama layout HTML. Oh, saya ada tipu ya, maaf. HTML. Nah, lalu di sini saya akan seperti biasa HTML, head, lalu title, layout, lalu kita style untuk jaga-jaga, lalu di bawah tag head, body, lalu di sini satu layout di HTML. Lalu di sini kita buat tag tabelnya. Di sini kita langsung saja membuat tr untuk membuat baris ke satu, lalu kolom pertama dengan tag td. Lalu kita di sini jumbotron. Lalu di sini baris kedua tr lagi, td. Lalu di sini header menu navigasi. Lalu header menu navigasi. Lalu di sini kita buat baru, baris baru, lalu td sidebar. Di sini kita konten isi atau kontainer. Lalu di sini kita kolom baru lagi, kita sidebar. Lalu di sini kita buat baris terakhir tr, lalu td lagi, dan footer. Lalu kita akan run untuk menjalankan kode ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Untuk sementara, agar lebih terlihat, mungkin kita akan tambahkan atribut border. Nah, hasilnya akan seperti ini. Agar terlihat seperti ini, kita tambahkan closespan 3, karena kan di sini di baris yang ketiga itu ada 3 kolom. Lalu di sini kita tambahkan closespan 3. Lalu di footer juga kita tambahkan closespan 3. Belajar TRL save dan hasilnya akan seperti ini.
Lalu di tekstil mungkin kita akan menambahkan selektor tabel, lalu dari border collapse lagi, dan WIDTH dengan ukuran 100% agar memenuhi seluruh halaman. Nah, lalu kita tambahkan selektor kelas Jumbotron untuk si tulisan si Jumbotron ini. Lalu kita kurung awal, kita tambahkan teks align agar teksnya di teks align center ya, agar teksnya berada di tengah. Kita tambahkan tinggi mungkin sekitar 150 pixel agar hasilnya terlihat langsung. Kita tambahkan langsung saja di Jumbotron plus Jumbotron, lalu kita ctrls. Nah, ini teksnya sudah berada di tengah dan dengan tinggi 150, mungkin kita kasih 100 pixel saja. Nah, lalu kita tambahkan background color agar terlihat berbeda ya warnanya. Tambahkan font size 20 pt. Nah, dan hasilnya akan seperti ini. Lalu kita tambahkan selektor kelas lagi untuk navigasi, mungkin kita beri nama navigasi, kurung awal, align center, lalu font size kita 12 saja. Lalu di baris yang kedua ini kita tambahkan tosnya navigasi, kita save dan hasilnya akan seperti ini. Lalu di sini kita akan menambahkan selektor kelas baru, kita akan menambahkan kontainer, lalu kurung awal, enter. Lalu di sini kita kasih background color, mungkin di sini kita aquamarine, lalu di sini kita kasih 150 pixel. Kita lihat, oh ya, saya belum menambahkan kelas di sini ya. Saya akan menambahkan kelas kontainer, bawahnya juga kontainer, lalu ini juga. Lalu kita save dan hasilnya akan seperti ini. Nah, mungkin kita akan menambahkan padding juga ya, padding untuk mengatur jarak antara kotak, karena HTML itu pada dasarnya sistemnya berbentuk kotak ya. Kita akan tambahkan lagi selektor class footer, kurung awal, text align center, lalu kita beri text decoration, mungkin kita beri double, lalu kita tambahkan di sini kelasnya. Di yang 3D footer ini kita tambah kelas footer, kita save, hasilnya akan seperti ini. Dan teman-teman juga bisa tambahkan, misal kalian ingin membuat konten isi ini lebih besar daripada kedua sidebar ini, kalian bisa mengetik width, lalu kalian sama dengan ntar otomatis sudah ada kutipnya. Sini kita kasih 60%, lalu di atasnya juga kita kasih width kembali, lalu di sini 20%, lalu bawahnya juga width
20%. Teman-teman bisa ubah sesuka kalian, yang penting jumlah semuanya itu 100%. Kita save dan hasilnya akan seperti ini. Ini konten isi 60%, ini 20%, dan ini 20%. Dan semuanya 10%. Kita juga bisa contoh kita akan balik, ini kita beri 20%, ini 40%, lalu kita ini 40%, dan hasilnya akan seperti ini 20%, 40%, 40%. Namun kita akan seperti tadi saja, seperti ini saja. Lalu selanjutnya kita bisa membuat layout dengan tag div. Untuk membuat layout dengan tag div, kita membutuhkan style CSS. Tag div sendiri hanyalah wadah kosong, sehingga agar bisa membentuk sebuah layout, kita harus menambahkan properti CSS yang mengatur posisi, ukuran, dan tampilannya. Agar lebih terstruktur dan mudah diatur, setiap div biasanya diberi atribut ID atau kelas. Kemudian kita membuat style CSS yang mengatur elemen-elemen tersebut berdasarkan ID atau kelas yang digunakan. Nah, untuk membuat layout dengan tag div ini, kita akan buat di latihan atau project yang akan kita buat. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Kita lanjut ke video selanjutnya.